Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Rizky Andriawan dengan nomor NIM 04976071, Prodi Sistem Informasi dari Universitas Terbuka. Baik, pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan terkait tugas 1 untuk mata kuliah pemrograman berbasis perangkat bergerak, di mana dalam tugas ini yaitu terkait program TypeScript, di mana untuk soal nomor 1 ini kita disuruh untuk buatlah pola segitiga dari nomor NIM. Ambil digit terakhir NIM Anda sebagai tinggi segitiga. Contoh NIM-nya 2304 11013 dengan digit terakhirnya di sini 3, berarti untuk tinggi segitiganya 3. Lalu untuk contoh soalnya, buatlah program TypeScript untuk mencetak segitiga angka dengan pola berikut. Jika setinggi segitiganya 5, maka baris terakhir menampilkan angka 1 sampai 5 dan seterusnya. Baik, di sini saya akan mencontohkan untuk soal tugas 1 ini akan pakai dengan aplikasi VS Code. Baik, untuk soal 1 ini di sini saya sudah menginput untuk kodenya dan saya akan membantu jelaskan untuk fungsi masing-masing dari kode ini. Yang pertama di sini untuk fungsi const NIM. Di sini berfungsi untuk menyimpan NIM dalam variabel NIM. Selanjutnya di sini ada const tinggi. Di sini masing-masing kode ini ada fungsinya. Untuk NIM length ini berfungsi untuk mengambil posisi terakhir dari string dari NIM. Selanjutnya parse in di sini berfungsi untuk mengubah karakter terakhir menjadi angka. Lalu untuk hasilnya nanti disimpan dalam variabel tinggi sebagai tinggi segitiganya. Oke, selanjutnya di sini ada console. Console log di sini fungsinya yaitu, dan untuk console log NIM dan tinggi segitiga ini berfungsi untuk menampilkan NIM dan tinggi segitiga di terminal agar pengguna tahu data yang akan digunakan. Oke, selanjutnya di sini for let. Di sini for let ada huruf i. Fungsi dari loop ini yaitu untuk mengatur jumlah baris. Lalu untuk loop dari j ini berfungsi untuk mengatur angka di setiap baris. Oke, dan untuk console log di sini berfungsi untuk mencetak baris tanpa spasi berlebih di akhir nanti. Oke, kita akan coba untuk kompilasi di terminal ini untuk memanggil JavaScript-nya, karena di sini untuk soal 1 ini yaitu tipenya TypeScript. Kita akan memanggil untuk JavaScript-nya. Kita ketik tsc, kita akan panggil soal 1.ts. Nah, di sini akan muncul untuk JavaScript-nya dan kodenya. Kodenya ini akan sama dengan kode yang ada di TypeScript-nya ini. Oke, setelah muncul untuk JavaScript-nya ini, kita akan jalankan di terminal untuk mengeluarkan outputnya. Kita ketik node soal 1 dan .js. Ini untuk memanggil atau mengeluarkan output. Kita enter. Nah, di sini untuk outputnya akan keluar nomor NIM-nya dan tinggi segitiga 1, karena di sini untuk NIM saya angka terakhirnya yaitu 1, jadi akan muncul hanya angka 1 saja. Oke, selanjutnya untuk soal 1 ini kita sudah menyelesaikan. Selanjutnya kita akan ke soal nomor 2. Untuk soal nomor 2 di sini yaitu buatlah deret aritmatika dengan NIM. Ambil 2 digit terakhir dari NIM, jadikan angka awal deret. Ambil digit ketiga dari belakang, jadikan beda step. Lalu buat program TypeScript untuk mencetak 10 angka pertama dari deret aritmatika tersebut. Contohnya NIM-nya 2304 11013.
dua digit terakhirnya di sini 13, berarti start dari 13, lalu digit ketiga dari belakangnya itu 0. Dari belakang 0 berarti ditambah 1 jadi 0 tambah 1, sehingga bedanya hanya satu step. Outputnya 13, 14, 15, 16 dan seterusnya. Oke, di sini kita akan coba buat untuk soal nomor 2. Ya, di soal nomor 2 ini saya sudah menginput untuk kodenya dengan tipenya TypeScript. Saya akan bantu jelaskan. Untuk soal nomor 2 ini yaitu ada untuk import as readline. Baik, di sini fungsinya untuk agar program bisa menerima input langsung dari terminal user input tanpa library. Program tidak bisa membaca masukan pengguna seperti name. Oke, selanjutnya di sini ada let name string. Di sini fungsinya untuk menampilkan pesan di terminal dan menunggu user mengetik name. Jadi nanti di terminal akan disuruh untuk mengetik name kita supaya muncul dan hasilnya nanti. Oke, selanjutnya di sini ada if name length atau di validasi sederhana ini fungsinya yaitu untuk memastikan name minimal 3 digit. Lalu name harus berupa angka, bukan huruf ataupun simbol di sini. Kemudian jika tidak sesuai, nanti program akan berhenti dengan pesan kesalahan yaitu name tidak valid atau harus terdiri dari angka dan minimal 3 digit. Oke. Selanjutnya di sini ambil 2 digit terakhir sebagai angka awal atau start. Baik, untuk fungsi dari kode ini, yang pertama ini bagian name slice. Di bagian name slice ini berarti untuk mengambil 2 karakter terakhir dari name. Misalkan name-nya tadi 0497600781. Kita akan mengambil berarti angka terakhir kedua dari belakang yaitu 81, lalu dikonversi ke angka 81, dan ini akan menjadi angka awal untuk deret aritmatikanya. Selanjutnya di sini ada ambil digit ketiga dari belakang dan tambahkan 1 sebagai beda atau step. Di sini fungsi cat artnya ini untuk mengambil angka ketiga dari belakang. Oke, selanjutnya di sini ada cetak hasil. Cetak hasil di sini yaitu program untuk menampilkan ringkasan hasil pengambilan data dari NIM. Oke, selanjutnya di sini ada let deret. Ini fungsinya untuk menghasilkan 10 angka. Angka pertama dari deret aritmatikanya nanti. Oke, selanjutnya di sini ada console log. Console log di sini berfungsi untuk menyimpan atau deret yang disimpan dalam array dan akan ditampilkan dalam bentuk daftar angka yang dipisahkan dengan koma. Oke, di sini kita akan coba kompilasi. Ini kita hapus dulu. Sini kita akan kompilasi untuk memanggil JavaScript-nya dari soal 2 ini. Kita ketik tsc soal 2.ts. Nah, di sini untuk soal 2 JavaScript-nya sudah muncul, dan untuk kodenya ini sama dengan kode yang ada di TypeScript tadi. Oke, kita akan coba untuk memanggil atau untuk mengeluarkan outputnya. Kita klik node soal 2.js. Nah, di sini akan muncul di terminal masukkan NIM Anda. Kita akan coba masukkan NIM saya tadi 0497600781. Nah, di sini akan muncul untuk
hasil deret aritmatikanya dengan NIM 0497 dan 0781 dengan angka awalnya itu 81, beda stepnya 8, dan 10 angka pertamanya yaitu 81, 89, 97 dan seterusnya dengan beda step 8. Oke, misalnya kita akan coba input dengan huruf jangan angka di bagian ini. Kita coba panggil lagi node soal2.js. Nah, kita coba input untuk dengan huruf atau jangan pakai angka coba. Misalkan nilai ulangan, misalkan nilai ulangan. Nah, di sini akan muncul notifikasi yaitu NIM tidak valid, harus terdiri dari angka dan minimal 3 digit. Jadi untuk masukkan NIM ini kita harus masukkan angka. Kalau kita memasukkan dengan huruf, nanti akan muncul notif NIM tidak valid karena tidak terdiri dari angka atau minimal 3 digit angka. Oke, sini untuk soal kedua kita sudah coba dan berhasil. Selanjutnya kita akan coba kerjakan untuk soal yang nomor 3. Untuk soal nomor 3 di sini buatlah bilangan prima dari NIM, ambil 2 digit terakhir NIM dan tambahkan 10. Jadi batas akhir pencarian bilangan prima. Buat program TypeScript untuk menampilkan semua bilangan prima dari 1 sampai batas tersebut. Contohnya NIM-nya 230411 013, 2 digit terakhirnya itu 13, lalu ditambah 10 sehingga menjadi 23 di batas akhir. Lalu akan muncul outputnya 2357, 11, 13, 17, 19 dan 23. Oke, kita akan coba untuk praktekkan untuk soal yang nomor 3. Kita ke VS Code lagi. Di sini untuk soal nomor 3 saya sudah input untuk kodenya. Saya akan bantu jelaskan untuk fungsi dari masing-masing kodenya ini. Yang pertama di sini ada import as readline. Di sini untuk modul readline digunakan untuk membaca input dari terminal. Lalu di sini ada readline di sini fungsinya untuk membuat antarmuka input dan output. Dan ada proses stdin ini fungsinya untuk membaca dari terminal input pengguna. Lalu untuk bawahnya ini untuk menampilkan hasil ke terminal nanti outputnya. Oke. Selanjutnya di sini ada RL question, masukkan NIM Anda. Di sini fungsinya untuk menampilkan masukkan NIM Anda atau di output nanti. Setelah pengguna mengetik NIM dan menekan enter, maka nilainya disimpan di variabel NIM. Oke, selanjutnya yaitu cons 2 digit terakhir. Di sini ada NIM slice. Di sini akan mengambil 2 digit terakhir dari NIM dan parse in di sini fungsinya untuk mengubah menjadi angka. Oke, selanjutnya ada console log batas bilangan prima dan console log bilangan prima dari 1 sampai batas. Di sini untuk menampilkan informasi batas bilangan prima yang akan dicari nantinya. Selanjutnya di sini ada fungsi untuk mengecek bilangan prima. Bilangan prima yaitu di sini adalah bilangan yang hanya bisa dibagi oleh satu dan dirinya sendiri. Jadi fungsi ini untuk mengembalikan true jika n adalah bilangan prima. Oke, dan di sini ada mat SQL. Di sini digunakan untuk perulangan. Di sini fungsinya untuk perulangan. Oke, di sini ada selanjutnya di sini ada cons prima. Di sini ada angka 1, loop 1 ini dari 1 sampai batas. Maksudnya loop dari 1 sampai batas dan tampilkan bilangan prima. Jadi jika angka tersebut bilangan prima dan bernilai true nantinya, maka angka disimpan di array bilangan prima nantinya.
Oke, selanjutnya di sini ada konsol log prima. Di sini untuk menampilkan semua bilangan prima yang ditemukan lalu dipisahkan dengan koma. Kemudian untuk RL close ini berfungsi untuk menutup antarmuka readline agar program selesai berjalan. Oke, kita akan coba kompilasikan untuk memunculkan JavaScript-nya. Kita coba push dulu ini. Ini kita akan memanggil JavaScript-nya yaitu csc soal3.ts. Nah, di sini untuk JavaScript-nya sudah muncul dan kodenya sama dengan yang TypeScript. Oke, selanjutnya kita akan coba untuk memanggil di terminal node soal3.js. Sini kita suruh menginput NIM kita 0497600781. Nah, di sini akan muncul hasil dari bilangan prima. Jadi di sini batas bilangan primanya yaitu 91. Lalu untuk bilangan prima dari 1 sampai batasnya ini mulai dari angka 2 sampai angka 89. Jadi 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67 dan sampai 89. Oke. Jadi untuk tugas 1 ini kita sudah coba praktekkan dari soal nomor 1, soal nomor 2 dan terakhir yaitu soal nomor 3. Kita sudah coba untuk coba praktekkan dan sudah berhasil untuk menampilkan output dari kode tersebut. Jadi cukup sekian dari saya. Mungkin kalau ada kesalahan atau kekurangan mohon untuk koreksinya. Sebelumnya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.